Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu yang hadir, para dosen dan pengajar yang saya hormati, saudara-saudari mahasiswa yang penuh semangat, serta para pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Kita hidup di era digital, di mana teknologi bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan fundamental untuk bertumbuh dan berinovasi. Namun, seringkali muncul hambatan besar seperti biaya. Biaya lisensi perangkat lunak yang mahal dapat membebani anggaran UMKM yang baru merintis atau baru membatasi akses bagi institusi pendidikan yang ingin berinovasi. Hari ini, saya hadir untuk menyajikan sebuah solusi cerdas, legal, dan sangat efisien, yaitu mengoptimalkan potensi software non-komersial untuk inovasi dan efisiensi. Hadirin sekalian, mari kita pahami dulu definisi apa itu software non-komersial dan open source. Perangkat lunak berbayar adalah perangkat lunak yang memerlukan biaya lisensi untuk digunakan. Di sisi lain, software bajakan adalah penggunaan software berbayar tersebut tanpa izin, yang jelas merupakan tindakan ilegal yang beresiko tinggi. Nah, perangkat lunak non-komersial dan open source software adalah alternatif legal. Non-komersial merujuk pada lisensi yang mengizinkan penggunaan perangkat lunak secara gratis dengan syarat tidak digunakan untuk menghasilkan keuntungan langsung, misalnya di sekolah, yayasan, atau penggunaan pribadi. Open source adalah lisensi yang biasanya gratis dan bahkan memberikan akses kepada kita untuk melihat, memodifikasi, dan mendistribusikan kode atau sumbernya. Sebagian besar open source software ini juga masuk kategori gratis untuk penggunaan komersial terbatas maupun non-komersial. Jadi, perangkat lunak non-komersial ini adalah jalan tengah yang legal, beretika, dan membebani biaya. Lalu, apa manfaat konkretnya bagi Anda, para UMKM, mahasiswa, dan pengajar? Ada setidaknya 3 keuntungan atau manfaat utamanya, yakni sebagai penghematan biaya yang signifikan untuk UMKM dan institusi pendidikan. Pengeluaran terbesar adalah lisensi. Sebagai legalitas dan kebebasan dari resiko hukum, juga sebagai akselerasi digitalisasi dan inovasi. Digitalisasi adalah kunci sukses UMKM. Seperti yang disorot, digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional dan membantu pengolahan keuangan menggunakan software non-commercial use. Adalah jalur yang terjangkau menuju digitalisasi ini. Bagi mahasiswa dan pengajar, fleksibilitas dan open source mendorong inovasi. Anda bisa mempelajari memodifikasi dan menyesuaikan alat tanpa batasan lisensi yang kaku. Anda mungkin berpikir, software apa yang bisa digunakan? Jawabannya banyak sekali, contohnya seperti untuk pengganti Microsoft Office yang mahal ada LibreOffice atau Apache OpenOffice, cocok untuk mahasiswa, pengajar, dan UMKM. Untuk desain grafis dan editing foto ada GIMP sebagai alternatif Photoshop, Inkscape sebagai alternatif Adobe Illustrator, cocok untuk UMKM yang ingin membuat materi promosi mandiri. Untuk editing video ada OpenShot, DaVinci, dan Resolve versi gratis. Bahkan untuk sistem operasi ada Linux seperti Ubuntu atau Mint yang jauh lebih ringan dan aman. Langkah pertama yang harus Anda ambil sangat sederhana, misalnya seperti mengidentifikasi suatu tugas yang paling sering Anda lakukan, misalnya mengetik laporan, membuat slide presentasi, atau mengolah data keuangan sederhana, lalu ganti alat berbayar atau bajakan,
dengan salah satu alternatif non-komersial. Mari rasakan perbedaannya sebelum dan sesudah mencoba memakai alternatif tersebut yang saya sebutkan. Hadirin sekalian, saatnya kita berhenti melihat perangkat lunak legal dan berkualitas sebagai hal yang mahal. Software non-komersial dan open source menawarkan jalan keluar yang elegan. Ini bukan hanya soal menghemat uang, tetapi juga tentang membangun ekosistem digital yang legal, berkelanjutan, dan inklusif. Kepada para UMKM, mulailah langkah digitalisasi Anda dengan software gratis dan legal ini. Kepada mahasiswa, gunakan tools ini untuk belajar dan berinovasi tanpa perlu melanggar hukum. Dan kepada pengajar atau dosen, jadikan software ini sebagai media pembelajaran yang hemat dan dapat mempromosikan etika digital. Mari kita bersama-sama memanfaatkan potensi luar biasa ini dari software non-komersial. Mari kita inovasi dengan efisiensi. Mari kita maju dengan legalitas. Terima kasih atas perhatian hadirin. Jika ada salah maupun kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.